الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu kajian mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semakin mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan semakin mengenal, semakin mencintai beliau, dan mudah-mudahan menjadi sebab perantara kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mohon untuk di depan sini supaya diisi, ngadep ke sini. Masa ngaji ngadepnya ke sana semua. Ngadep kemana itu? Ke utara semua. Ngadepnya mesti ke sini, masa ngadep ke sana ya. Kita akan lanjutkan kembali kajian pada malam hari ini. Kita masuk kepada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru sampai ke Kuba, ya, baru sampai ke Kuba, belum masuk ke kota Madinah, tapi masih di pinggiran kota Madinah. Di Kuba ini Nabi kisah yang akan kita pelajari yaitu kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, karena memang beliau masuk Islam pas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Kuba, ya, kemudian membangun masjid Kuba. Ya. Jadi ini kisahnya. Nanti tidak saya bacakan semua, tapi sekilas kita akan baca kisahnya Salman Al Farisi ini dan bisa kita ambil hikmah pelajaran daripada kisah Salman Al Farisi. Tapi sebagaimana namanya Salman Al Farisi ini, beliau berasal dari Persia atau Isbahan, ya, atau nama lainnya adalah Asbahan, di kampung yang namanya Juyan atau Jayun, ya, Jayan, ya. Bapaknya itu seorang pemimpin di kampung tersebut, ya. Bapaknya seorang pemimpin di kampung tersebut. Bapaknya juga termasuk orang yang terpandang, kaya, mempunyai beberapa sawah, mempunyai beberapa perkebunan dan lain sebagainya. Dan bapaknya ini sangat mencintai Salman Al-Farisi, ya. Sampai-sampai saking sayangnya dia kepada Salman ini dipingit di dalam rumah seolah-olah seperti seorang perempuan, ya, tidak boleh keluar. Ya. Agama bapaknya yaitu agama Majusi, ya, agama Majusi, yaitu menyembah api, ya, menyembah api. Dan Salman Al-Farisi ini tergolong orang atau anak yang taat beribadah, sehingga kemudian dia termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beragama Majusi. Kemudian
bersama bapaknya, dia kemudian diminta untuk berkhidmat kepada api, ya, yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Majusi. Berkhidmat maksudnya adalah senantiasa menjaga api yang dinyalakan di depan rumahnya, jangan sampai kemudian api itu padam, ya. Kalau kemudian mengecil, kemudian dibesarkan lagi, mengecil, dibesarkan lagi, pokoknya dijaga sedemikian rupa jangan sampai api itu padam, karena itu dipakai sarana untuk sholat, bahasanya begitu, ya. Maka kemudian Salman pun menjaga api tersebut sampai kemudian suatu hari bapaknya ada satu keperluan untuk mengambil sesuatu di perkebunannya. Namun karena sibuk, maka kemudian bapaknya menyuruh Salman untuk kemudian mengambil sesuatu di perkebunan tersebut. Maka kemudian berangkatlah Salman Al-Farisi menuju ke perkebunan tersebut, ya. Maka ketika Salman Al-Farisi kemudian menuju ke ke perkebunan tersebut, maka beliau mengatakan famarartu bikanisatin min kana isin nasara. Maka saya kemudian melewati sebuah gereja di antara gerejanya orang-orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Saya mendengar mereka sedang sholat, ya. Saya mendengar mereka sedang sholat, ya. Sedang sholat sebagaimana yang kita ketahui lah, ketika mereka di gereja kemudian sholat itu menyanyi, mengucapkan pujian-pujian dan sebagainya. Wa kuntu la adri ma amrun nasi li habsi ayyi iya fi baiti, ya. Falamma marartu bihi wa dakhaltu alaihim andur ma yasnaun. Ketika saya mendengar suara mereka sedang sholat, maka kemudian saya masuk untuk melihat apa yang mereka lakukan. Falamma ra'aituhum a'jabani sholatuhum. Ketika saya melihat mereka sedang sholat, ya, wa raghitu fi amrihim, itu membuat saya kemudian takjub, membuat saya kemudian merasa suka dengan ibadahnya orang-orang yang sedang lagi sholat di gereja tersebut. Maka dia mengatakan hadza wallahi khairun minad dini alladzi nahnu alaihi. Demi Allah, ini agama yang lebih baik daripada agamaku sebelumnya, yaitu agama Majusi, menyembah api, ya. Ini tidak menyembah api, tapi kemudian mereka sholat dalam gereja dan menganggap bahwasanya ibadah seperti ini lebih baik daripada menyembah api, kata Salman, ya. Maka kemudian Salman kemudian masuk ke gereja itu sampai kemudian petang, ya, menjelang maghrib. Begitu sampai ke rumah, dia kemudian nggak sempat melakukan apa yang diminta oleh bapaknya untuk mengambil sesuatu di kebun tadi itu, karena begitu mengarah ke kebun yang disuruh bapaknya tadi, di tengah jalan kemudian ketemu dengan gereja. Masuk ke dalam gereja sampai sore baru kemudian pulang. Jadi nggak sempat melaksanakan apa yang disuruh oleh bapaknya. Maka kemudian dia menceritakan pada bapaknya, ya, menceritakan pada bapaknya tentang apa yang dialami tersebut. Dan kemudian bapaknya merasa khawatir. Bapaknya merasa khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Salman. Sebab nanti khawatir bapaknya Salman akan murtad dari agamanya, kemudian mengikuti agama Nasrani tadi, agama orang yang kemudian beribadah dalam gereja tersebut. Maka kemudian karena bapaknya khawatir, maka bapaknya kemudian mengikat Salman, ya. Mengikat Salman, kemudian dikurung, kakinya kemudian dipasung. Ketika kemudian Salman beribadah di dalam gereja tersebut, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam gereja tadi itu, ya, agamamu ini aina aslu hadaddin, agamamu ini pusatnya di mana? Bahasanya begitu, ya. Agamamu ini pusatnya di mana? Pusat agamamu ini ajarannya di mana? Pusatnya di mana? Maka mereka mengatakan apa? Bisam. Itu di negeri Sam, ya. Di negeri Sam. Maka kemudian dia kembali, kemudian diikat, karena ceritanya sedemikian tadi, kemudian diikat oleh bapaknya. Maka kemudian sebelum dia kembali, dia pesan kepada orang-orang yang ada yang ada di gereja tadi itu, kalau ada di antara kalian yang mau pergi ke Sam, tolong saya dikasih tahu, ya. Tolong saya dikasih tahu. Maka kemudian mendapatkan informasi bahwasanya mereka
pengen pergi ke Syam, maka kemudian Salman yang oleh bapaknya sedang diikat kakinya, dia berusaha kemudian untuk melepaskan ikatan kakinya, kemudian berhasil, kemudian ikut rombongan pergi ke Syam, ya, demi mencari kebenaran, ya. Akhirnya Salman ikut pergi ke Syam. Kita bayangkan Salman tinggal di Faris, di Persia, kemudian pergi menuju ke Syam, ya. Ini kita bisa bayangkan, ya. Kita bisa bayangkan usaha beliau dalam mencari hidayah, ya. Pertama dari Persia menuju ke Syam. Sampai di Syam, maka kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ada di Syam, "Man afdalu ahli hadzal din?" Siapakah orang yang paling mulia di antara kalian ini, ya? Siapa orang yang paling alim di antara kalian? Maka mereka mengatakan apa? Uskup fi kanisati. Ya, itu adalah uskup yang tinggal di dalam gereja. Maka kemudian Salman pun menuju ke dalam gereja dan dia melihat ada orang yang tinggal di situ. Maka kemudian Salman Al-Farisi minta izin kepada uskup tadi itu untuk kemudian tinggal di dalam gereja tersebut, ya. Untuk kemudian tinggal dalam gereja tersebut. Maka kemudian tinggallah Salman bersama uskup tadi dalam gereja tersebut, ikut sembahyang dan sebagainya. Tapi kemudian ternyata Salman mendapati orang ini, uskup ini, itu laki-laki yang buruk, ya, laki-laki yang buruk. Fakana rajula sau'in, saya mendapati dia ini seorang laki-laki yang buruk. Ya'muruhum bis shadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u ilaiha minha asya'a iktanazahu li nafsihi, ya. Dia uskup tadi itu, ya, uskup tadi itu dia mendorong jamaahnya, menyuruh anak buahnya untuk kemudian berinfak, sedekah dan lain sebagainya, ya. Begitu kemudian infak dan sedekahnya itu terkumpul, sama uskupnya tadi itu disimpan, ya, sama uskupnya tadi kemudian disimpan, ya, disimpan, dan itu diketahui oleh Salman. Begitu terus. Maka kemudian suatu hari Salman karena melihat akhlaknya orang ini yang buruk, maka kemudian dia ngomong sama jamaahnya uskup tadi itu, sungguh orang yang kalian ikuti itu orang yang buruk, ya. Kenapa? Dia menyuruh kalian infak, dia menyuruh kalian sedekah, tapi kemudian infak dan sedekahnya itu disimpan untuk kepentingan pribadinya, ya. Dan itu sampai sekarang, ya. Karakternya apa namanya? Karakternya uskup itu sampai sekarang begitu, ya. Meskipun mereka punya ajaran nggak nikah, ya, memang ya begitu kerjaannya, nggak nikah tapi kemudian zina, nggak nikah tapi kemudian sodomi dan lain sebagainya, ya. Karena memang di luar fitrah ajarannya, nggak bisa seperti itu. Itu hanya kedok saja, seolah-olah mereka ini ahli ibadah, tapi faktanya tidak demikian, ya. Faktanya banyak terjadi penyimpangan yang mereka lakukan. Baik. Maka kemudian orang-orang nggak percaya kepada Salman. Saya nggak percaya, ya. Saya nggak percaya. Ya, kalau kamu nggak percaya, saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan tempatnya, ya. Maka kemudian hatta jama'a sab'a kilalin min dhahab wa waraqin. Sampai kemudian terkumpul dari sedekah tadi itu, infak tadi itu terkumpul kurang lebih 7 gentong, bahasanya begitu, ya. 7 gentong emas dan perak. 7 gentong emas dan perak. Maka kemudian orang-orang kemudian dikasih tahu oleh Salman, itu loh disimpan di sana, infakmu disimpan di sana. Maka kemudian mereka kemudian mendapati apa yang mereka kumpulkan selama ini ternyata ada dalam gentong tersebut, ya, kurang lebih 7 gentong emas dan perak. Maka kemudian karena sudah ketahuan belangnya, maka kemudian orang-orang yang jamaahnya mereka mengatakan apa? Qalu wallahi la tadfinuhu abadan fasalabuhu summa rajamuhu bil hijarah, ya. Jamaahnya ngomong, demi Allah, ya, la tadfinuhu abadan, jangan dikubur, la nadfinuhu abadan, kami enggak akan pernah menguburkan pendeta ini selamanya, ya. Fasalabuhu, kemudian salib pendeta itu, hanya disalib pendeta itu, rajamuhu bil hijarah, kemudian dilempari pakai batu, ya. Jadi sama jamaahnya kemudian nggak dikubur, kemudian disalib, habis disalib kemudian dilempari pakai batu. Sudah, ini Salman kecewa dengan orang ini, maka kemudian
Salman pun akhirnya melanjutkan pencariannya kepada kemudian Salman melanjutkan pencariannya untuk mencari hidayah, maka ketemulah dengan orang yang lebih afdol daripada orang tadi itu, ya. Didapatilah orang yang kedua itu orang yang zuhud terhadap dunia, ibadahnya kemudian serius, siang malam mereka ibadah, sampai Salman pun mencintai orang tersebut. Sampai Salman pun mencintai orang tersebut. Maka kemudian ketika hendak meninggal, Salman pun minta nasihat kepada orang tersebut, orang yang kedua, ya, orang yang kedua. Salman mengatakan, ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbu min qablik wa qad hadar kama tara min amrillah fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni, ya. Wahai fulan, saya mencintai kamu sebagaimana saya belum pernah mencintai seseorang sebelum kamu, maka tolonglah berikan nasihat kepadaku, dan apa yang kamu nasihatkan kepadaku, karena kamu juga sebentar lagi bahasanya sudah mau meninggal, begitu, ya. Tolong berikan wasiat kepadaku. Maka orang yang kedua tadi itu memberikan wasiat kepada Salman untuk menjumpai seseorang di daerah Mosul, ya, di daerah Mosul di Irak sana, ya. Temui seseorang fulan di Mosul. Berarti sudah dari mana ini? Persia, Syam ke Irak. Itu jalan kaki semua loh, ya, ini, ya. Apa namanya? Ya, sambil numpang, mungkin ada orang yang naik onta atau naik apa dan sebagainya. Yang jelas dari Persia ke Syam, kemudian ke Irak. Ketemu dengan orang kedua ini, dan orang kedua ini baik orangnya, orangnya baik, orangnya soleh dan lain sebagainya. Maka kemudian sampai pada peristiwa dia mau meninggal, akhirnya pun Salman pun minta nasihat. Tolong berikan nasihat kepadaku, kepada siapa lagi saya mau belajar, sebab kamu juga sudah mau meninggal. Maka kemudian orang yang ada di Mosul ini kemudian memberikan nasihat kepada Salman untuk kemudian pergi, ya, di daerah Nasibin, di daerah Nasibin, ya, Madinah, di daerah Nasibin di Jaziratul Arab, ya. Pergi ke Nasibin. Maka kemudian di daerah Nasibin ini ketemu dengan orang yang dia wasiatkan, ya. Maka kemudian Salman pun belajar dan lain sebagainya. Kemudian orangnya baik, sampai kemudian orang yang di Nasibin ini pun mau meninggal. Maka kemudian Salman minta nasihat, kepada siapa lagi saya mau belajar, ya kan? Pada siapa lagi saya mau belajar? Tolong berikan saya nasihat. Maka kemudian orang ini memberikan nasihat kepada Salman untuk belajar kepada seseorang yang tinggal di Amuriyah namanya. Ditinggal di Amuriyah, ya. Di Turki sana. Di Amuriyah di Turki, ya. Itu sudah berapa itu, ya? Sudah berapa itu tadi, ya? Sudah berapa perjalanan itu tadi? Muter-muter keliling dunia hanya mencari sebuah hidayah, ya. Bayangkan itu sudah ribuan kilo, bahkan ratusan ribu kilo sudah dia tempuh, ya, untuk mencari sebuah hidayah, ya. Sampai di Turki, kemudian sama kisahnya, orang ini orang baik, orang ini orang soleh, kemudian minta nasihat, kepada siapa lagi saya harus belajar, melanjutkan belajar ini, nasihat. Maka kemudian orang yang di Amuri ini, ya, orang yang di Amuri ini mengatakan, maka kemudian orang yang di Amuri ini dia mengatakan, ya, sebelum dia meninggal mengatakan begini, ay ya bunayya wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu walakinnahu qad adallaka zamanun nabiyyun wa huwa mab'usun bidin Ibrahim yakhruju bi ardil arab muhajiran ila ardi baina harratain bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa ya'kulul hadiyata wa la ya'kulus sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah fa id istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al, ya.
orang yang terakhir ini, orang yang di Amuri ini menasihati Salman. Saya sudah nggak ada lagi orang yang bisa saya rekomendasikan, bahasanya begitu ya, yang bisa saya berikan petunjuk kepadamu untuk menemui seseorang orang tersebut. Itu sudah nggak ada lagi, maksudnya sudah nggak ada lagi orang. Cuman dia mengatakan, wahai anakku, bahasanya begitu ya, wahai ya bunayya, tidak ada lagi yang orang yang bisa aku nasihatkan. Cuman sudah dekat masanya kepadamu akan datangnya seorang nabi, ya, nabiyun mab'usun, yang dia akan diutus bidini Ibrahim, dengan membawa agama Nabi Ibrahim, yakhruju bi ardil Arab, yang akan keluar dari negeri Arab, ya, muhajiron ila ardi baina harratain, yang dia akan hijrah ke negeri yang mempunyai dua harroh, ya, dua harroh, harrotain, dua harroh. Harroh itu apa namanya? Batu-batu hitam. Jadi Madinah ini kalau umpama kita ini arah sana utara ya, umpama selatan, timur, barat umpama. Maka kemudian Madinah itu sebelah timur itu ada namanya Harra Syarqiyah, namanya Harra Syarqiyah. Di sebelah barat ada namanya Harra Gharbiyah, ya. Jadi ada daerah yang penuh dengan batu-batuan yang tajam hitam di daerah sebelah timur kota Madinah. Kemudian di sebelah baratnya juga ada batu-batuan hitam yang tajam yang nggak mungkin bisa dilewati oleh kuda, onta, kuda dan sebagainya, sulit untuk kemudian bisa melewati tempat ini. Di dalam jantung kota Madinah itu baru kemudian penuh dengan pohon kurma. Nah, di depan ini yang kosong pintu gerbang masuk kota Madinah. Ya. Jadi ini dua harroh. Nanti akan kemudian orang ini diutus di negeri Arab, kemudian hijrah ke dua negeri yang ada dua harrohnya, yang ada dua batu hitamnya. Bainahuma nakhlun, di antara keduanya ada ada pohon, ada kebun kurma. Wa alamatul la takhfa, ya, ada satu tanda yang enggak tersembunyi. Apa itu? Ya'kulul hadiyah. Dia ini memakan hadiah, ya. Wala ya'kulu shadaqah, tapi enggak memakan sedekah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, baina katifai khatamun nabiyyin, di antara dua pundaknya ada tanda kenabian, ya. Fa in istata'ta antal haqqa bitil kalbilat faf'al. Kalau kamu bisa sampai ke tempat ini, ya, datanglah ke tempat itu. Nah, paham ya? Ini nasihat terakhir orang yang ada di Amuri tadi, ya. Maka kemudian Salman, singkat cerita, kemudian Salman pun di Amuri, ya, tinggal beberapa lama sampai kemudian ada rombongan, ya, dari rombongan dari bin Kalab bin Kalab, ya, tijaron, yaitu dalam rangka berdagang. Nah, kebetulan Salman ini selama tinggal di Amuri, ya, sudah mempunyai beberapa ekor onta, ya, sudah mempunyai beberapa ekor onta dan kambing. Maka kemudian ketika rombongan ini melewati kampung di Amuri tadi itu, dicegat oleh Salman. Ketika kemudian orang ini mengatakan mau pergi ke Arab, mau pergi berdagang, ya, dagang ke Syam, dagang kembali ke Syam, ya. Kalau dagang ke Syam mesti melewati kota Madinah, ya. Jadi melewati kota Madinah. Kalau mau dari Mekah ke negeri Syam mesti juga melewati kota Madinah, begitu ya. Mau pergi ke Syam. Maka kemudian Salman bilang sama rombongan tadi itu, saya berikan onta saya semua, saya berikan kambing saya semua, yang penting kamu bawa saya ikut rombonganmu, ya. Maka kemudian sepakat dikasihkan semua kambingnya. Maka kemudian Salman pun ikut rombongan. Sampai kemudian di tempat namanya Wadil Qura, ya, Wadil Qura itu lembah antara
Madinah dan Syam, tapi lebih dekat ke Madinah. Sudah mau nyampe Madinah di lembah Wadil Qura ini, orang yang membawa Salman tadi itu zalim, ya, zalim. Dalam artian Salman ini kemudian dijual, ya. Salman ini kemudian dijual ke orang Yahudi. Kemudian tinggal bersama orang Yahudi tersebut. Nah, ketika tinggal bersama orang Yahudi itu, dia sudah melihat banyak pohon kurma, ya. Jadi selama tinggal bersama orang Yahudi tadi itu, dia sudah melihat banyak pohon kurma. Maka dia berharap ini tempat yang disebutkan oleh orang yang terakhir tadi, ya. Maka kemudian tuannya, orang Yahudi tadi itu, tuannya tadi itu ada sepupunya kemudian datang, ya. Sepupunya datang, kemudian lihat Salman, tertarik dengan Salman, kemudian Salman dibeli sama sepupunya orang Yahudi tadi ini. Paham nggak? Paham ya? Jadi sepupunya orang Yahudi tadi ini kemudian datang, ya, kemudian membeli Salman. Salman dibeli, kemudian dibawa pulang ke Madinah. Dibawa pulang ke Madinah, ya, dibawa pulang ke Madinah. Nah, maka kemudian Salman akhirnya kemudian tinggal di Madinah, ya, di rumahnya orang yang membeli tadi itu. Kerjalah di situ sampai kemudian suatu hari, ya, Salman ini sedang naik ke atas pohon kurma milik tuannya. Naik ke pohon kurma milik tuannya, sedangkan tuannya duduk di bawah, ya. Salman naik ke pohon kurma, tuannya sedang di bawah. Nah, begitu Salman kemudian naik di atas kurma ini, ya, maka kemudian tuannya, ya, tuannya tadi itu dia ngomong bahwasanya wallahi innahumul an lamustami'una bi Quba ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawma yaz'umuna annahu nabiyyun, ya. Tuannya tadi bilang begini, tuannya, ya. Orang-orang suku Aus dan suku Khazraj itu sedang kumpul di Quba, ya, Mereka sedang menemui orang yang hijrah dari Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi. Paham kalimatnya, ya? Jadi Salman pas lagi naik di pohon kurma tadi itu, tuannya bilang, ngobrol sama temannya tadi, sama ininya lah, sama tetangganya, sama teman-temannya, ngobrol begini ngobrolnya. Orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Yahudi suku Aus dan Khazraj itu yang sudah masuk Islam itu sedang kumpul, ya, menemui seseorang, ya, yang dia mengaku sebagai seorang nabi. Nah, berarti kan Nabi Muhammad sudah sampai Kuba, kan begitu. Salman yang mendengar tuannya ngomong begitu itu kayak demam gitu, kayak apa? Kayak dredeg begitu. Dredeg kemudian hampir jatuh, ya. Hampir jatuh. Maka kemudian dia pun segera turun kemudian tanya sama tuannya. Tadi Tuhan ngomong apa? Tuannya marah. Ngapain kamu tanya-tanya, kan begitu, ya? Ngapain kamu tanya? Sana nggak usah tanya-tanya. Bahasanya begitu, ya kan? Maka kemudian informasinya kemudian sampailah kepada Salman bahwasanya betul Nabi itu sudah nyampe di Kuba, ya. Maka kemudian Salman pun pergi menuju ke Kuba menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Salman mengumpulkan beberapa biji kurma, beberapa biji kurma dikumpulkan sama Salman. Maka kemudian Salman menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Kuba, ya. Dikasihkanlah kemudian kurma tadi itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para sahabat, kulu wa amsaka yadahu falam yakul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada para sahabat, makanlah kurma ini. Dan Salman melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak makan kurma tersebut. Nah, maka Salman mengatakan apa? Hadihi wahidatun. Ini tanda yang pertama.
Paham maksudnya? Ini tanda yang pertama. Tadi kan sudah dikasih tahu tandanya. Kalau Nabi itu nanti nerima hadiah tapi nggak menerima sodako. Maka kemudian Salman ngasih kurma, bilang ini sodako. Dilihat oleh Salman. Maka kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya makan, tapi kemudian Nabi nggak makan. Berarti ini tanda yang pertama. Salman kemudian pulang. Pulanglah Salman sampai kemudian dia kumpulkan lagi kurma. Kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian yang kedua kalinya Salman bilang, ini hadiah. Wahadihi hadiyatun akramtuka biha. Ini hadiah untukmu sebagai bentuk pemuliaanku kepadamu. Maka kemudian Nabi SAW pun makan kurma tersebut, sahabatnya pun diminta untuk makan. Maka Salman mengatakan apa? Hatanis natani. Ini tanda yang kedua. Ini tanda yang kedua. Berarti apa? Tanda yang kedua sudah kelihatan, yaitu apa? Dikasih hadiah diterima, kemudian dikasih sedekah nggak diterima. Ini tanda yang kedua. Tinggal satu lagi tanda, ya kan? Tinggal satu lagi tanda. Maka kemudian Salman besoknya datang lagi, dan Nabi SAW sedang menyolatkan salah seorang sahabat yang meninggal pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW duduk, maka Salman pun kemudian memutar melihat punggung Nabi SAW. Begitu kemudian lihat gelagat Salman ini muter-muteri punggung Nabi seolah-olah ingin melihat sesuatu, maka kemudian Nabi sengaja melepaskan ridak beliau. Nabi SAW sengaja melepaskan selendang beliau. Dibuka selendangnya, kemudian Salman muter melihat punggung Nabi SAW. Maka kemudian terlihatlah tanda yang ketiga, yaitu tanda kenabian di antara kedua pundak Nabi SAW. Di antara dua pundak Nabi SAW sini ada tanda kenabian. Sudah, ini tanda yang ketiga. Berarti betul ini seorang nabi. Maka kemudian Salman pun agen mengucapkan syahadat bersama Nabi SAW. Itu kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Tentu ini pelajaran yang penting bagi kita semua untuk kemudian bersemangat mencari hidayah, bersemangat untuk mencari kebenaran, bersemangat untuk mencari ilmu, dari Persia menuju ke Syam, dari Syam kemudian menuju ke Irak, dari Irak kemudian menuju tempat tadi itu, kemudian menuju ke Turki, dari Turki kemudian pergi ke Madinah dan sebagainya, muter-muter begitu demi mencari sebuah hidayah. Maka jangan malas-malas kita untuk mencari sebuah hidayah, ilmu, din yang bisa menambah hidayah kita agar kita menjadi lebih baik. Baik, kita masuk kepada kisah selanjutnya, yaitu pembangunan Masjid Quba oleh Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun membangun Masjid Quba yang sudah terkenal, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, Masjid Quba ini kalau dulu memang belum masuk kota Madinah, sebab Madinah itu hanya masjid yang dibangun oleh Nabi SAW dan beberapa rumah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Gitu tok sebetulnya, Masih lebih besar Masjidil Nabawi sekarang, Masjid Nabawi sekarang itu masih lebih besar. Kalau Madinah dulu kecil. Jadi Quba ini belum masuk Madinah belum, Cuma kalau sekarang jelas masuk kota Madinah, Quba ini, Taib. Nabi kemudian membangun masjid, dan inilah masjid yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidu ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang pertama-tama kali dibangun di atas pondasi takwa, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi, di hari pertama kemudian Nabi SAW salat di dalamnya, rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
Nah, inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang betul-betul dibangun di atas takwa, yaitu Masjid Quba. Ya. Masjid Quba ini memang sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, setiap hari Sabtu Nabi ini sering pergi ke Masjid Quba. Ya. Setiap hari Sabtu sering pergi ke Masjid Quba. Madinah, Kuba, setiap hari Sabtu, ya, demi menjumpai para sahabat yang sudah masuk Islam, ya, tinggal di situ, bagaimana ibadah mereka, apakah kemudian mereka tetap istiqomah atau tidak, sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajin menemui para sahabat di Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Sepekan sekali Nabi SAW menemui para sahabat, sehingga kemudian Masjid Kuba pun mempunyai keistimewaan, ya. Mempunyai keistimewaan. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kharaja hatta ya'ti hadal masjid, yakni Masjid Quba, fayusalli fihi kana ka'adli umratin. Ya. Barang siapa yang kemudian keluar, ya, kemudian masuk ke dalam Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya, sholat apa saja, ya, entah itu sholat sunnah, entah itu sholat yang lain, ya. Karena ka'adli umratin, maka kemudian pahalanya itu seperti umroh, ya. Pahalanya seperti umroh, ya. Pahalanya seperti umroh. Itu keutamaan Masjid Quba, ya. Masjid Quba. Salatu fi Masjid Quba'in ka umrati. Salat di Masjid Quba itu seperti umroh, ya. Seperti umroh, ya. Maka ya dianjurkan jamaah haji yang kemudian umroh ataupun haji untuk kemudian main ke Masjid Quba di Madinah, ya. Masjid Quba kalau dari Masjid Nabawi itu kalau umpama naik mobil, ya, naik mobil itu mungkin kurang lebih 10-15 menit lah, ya. 10-15 menit. Kalau taksi biasanya itu 25 real, ya. 25 real. Naik 25 atau 30 real lah, ya. Kalau jalan kaki itu bisa setengah jam lebih, ya. Hampir 45 menit lah, ya. 45 menit lah dari Masjid Nabawi, ya, ke Kuba. Taib. Itu kisah Salman, kemudian kisah Masjid Quba. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sampai di Masjid Quba, kemudian membangun Masjid Quba, kemudian sedemikian keutamaan Masjid Quba, ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pas hari Jumat menaiki ontanya bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian didatangi oleh beberapa orang dari Bani Najjar. Bani Najjar kemudian mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa pedang yang terhunus mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berjalan pagi, gitu, ya, ketika waktu duha, kemudian berjalan sampai kemudian di fi batni wadi Ronuna biman ma'ahu minal muslimin fasallaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ronuna biman ma'ahu minal muslimin. Sampai di tempat namanya Wadi Ronuna, ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sholat, ya, sholat di masjid tersebut kurang lebih 100 orang, ya, kurang lebih 100 orang. Sholat Jumat, ya, sholat Jumat, ya, yang terkenal dengan Masjid Jumat, ya, terkenal dengan Masjid Jumat, ya. Sholat di situ kurang lebih 100 orang dengan menghadap Baitul Maqdis, ya, dalam menghadap Baitul Maqdis, ya. Yakni di Palestina. Dan ini adalah sholat Jumat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Jumat yang pertama, ya. Kenapa sholat Jumat yang pertama? Karena memang di Mekah beliau nggak pernah sholat Jumat, ya. Ada masjid, tapi nggak pernah sholat Jumat. Bagaimana mau sholat Jumat? Oh, nggak bisa, ya. Dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Jangan sholat di masjid itu butuh
ceramah, butuh khutbah dan sebagainya. Sementara masjidnya pun masih kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi nggak bisa sholat Jumat. Ini adalah sholat Jumat yang pertama. Maka kemudian terkenal dengan masjid Jumat ya, masjid Jumat. Taib. Kemudian setelah dari masjid itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi naik ke ontanya melewati kampung Bani Salim bin Auf, ya. Wa arkhalaha az-zaman fa'atahu Idban bin Malik wa Abbas bin Ubadah bin Nakhla min rijalin Bani Salim bin Auf faqalu ya Rasulullah aqim indana fil adadi wal uddati wal mana'ah. Nabi SAW itu kemudian melewati kampung Bani Salim, ya, kampung Bani Salim. Orang-orang yang ada di kampung Bani Salim itu namanya Utban bin Malik, Abbas bin Ubadah, Ubadah bin Nadlah dan beberapa orang dari Bani Salim bin Auf. Mereka bilang sama Nabi SAW ketika Nabi SAW melewat di kampung mereka, aqim indana fil adadi wal uddati wal mana'ati. Ya Rasulullah, tinggallah bersama kami untuk beberapa hari saja. Kami mempunyai perbekalan yang banyak dan kami pun bisa menjaga Anda, ya, untuk melindungi Anda. Disuruh singgah. Ini melewati beberapa kampung, ya, sebelum masuk kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah, ya. Biarkan onta ini berjalan, ya, karena onta ini sedang diperintah. Jalan lagi onta tadi itu, ya, sampai kemudian dilewati kampung Bani Bayadah, ya, melewati kampung Bani Bayadah. Di kampung Bani Bayadah ini juga sama, ya Rasulullah, mampirlah sebentar, ya, kami punya perbekalan yang banyak, kami bisa melindungi Anda. Maka Nabi bilang apa? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan karena onta ini sedang diperintah. Wis kate mampir, wis, gak usah mampir. Bahasanya begitu, ya. Sebab nanti susah kalau mau mampir di sini sana nggak mampir di sini sana nggak mampir, ya kan? Nabi SAW bilang apa? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintah, ya. Terus berjalan Nabi SAW, terus sampai kemudian terus begitu, ya, sampai kemudian Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, hatta ja'a Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan, inni la as'a fil ghilmani yaqulun ja'a Muhammad fa as'a fala ara syai'an thumma yaqulu ja'a Muhammad fa as'a fala ara syai'an qala hatta ja'a Rasulullah wa sahibu Abu Bakar fakamanna fi ba'di hiralil Madinah thumma ba'asa rajulan min ahli al-Madinah la yu'dina bihi man ansar fastaqbalahuma zuha'a 500 minal ansari hatta intahu ilaihima faqala al-ansar intaliqa aminina muta'ainin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini mendengar kabar bahwasanya Nabi SAW masuk kota Mekah karena masih kanak-kanak, ya. Dia kemudian kumpul sama anak-anak yang lain, tapi kemudian nggak lihat Nabi SAW, mana nggak kelihatan, ya, dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia sembunyi di beberapa tempat melihat mana Nabi SAW. Sampai kemudian terkumpullah kurang lebih orang-orang Ansor itu kurang lebih 100 orangan, ya, khamsimiyah, ya, kurang lebih 500 orang dari orang Ansor kemudian berkumpul menemui Nabi SAW dan bertemu dengan Nabi SAW, ya. Baik, ketika Nabi SAW terus berjalan, ya, selesai ketemu dengan beberapa orang tadi itu, kemudian terus berjalan Nabi SAW sampai kemudian orang-orang yang menemui Nabi SAW pun lewat memegang ontanya Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun tetap mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan karena dia sedang diperintah. Sampai kemudian onta ini sampai ke tempat Bani Najjar, ya.
ke kampung Bani Najjar. Di kampung Bani Najjar ini onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berhenti, ya. Onta Nabi SAW kemudian berhenti, ya. Dan disinilah tempat dibangunnya masjid. Jadi ketika sampai di kampung Bani Najjar ini, onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Barokat falam yanzil anha. Ontanya itu kemudian apa? Berhenti, tapi Nabi SAW belum turun, ya. Berhenti, tapi Nabi belum turun, ya. Lam yazal anha. Nabi SAW belum lam yazil anha hatta nahadat wasarat qalilan. Maka kemudian Nabi nggak turun, lalu onta ini kemudian berjalan sedikit, summal tafatat, kemudian noleh apa namanya? Ontanya noleh lagi ke belakang, ya. Berhenti, paham ya? Nabi nggak turun. Habis itu dia jalan sebentar. Habis itu ontanya noleh, ya. Wal tafat noleh. Wa raja'at wa barakat fi maudhi'ihal awal. Kemudian noleh, kemudian balik lagi ke tempat yang semula, ya. Ke tempat yang semula, ya. Wa huwa yauma idin ke tempat yang semula, wa huwa yauma idin mirbat litamr, ya. Sampai ke tempat yang semula tadi, baru kemudian ontanya Nabi SAW kemudian turun, barulah Nabi turun, ya, barulah Nabi turun. Nah, disitulah tempat mirbat. Mirbat itu tempat mengeringkan kurma, ya, kurma yang baru dipanen masih basah, ya, kemudian dikeringkan di situ. Nah, ontanya Nabi SAW berhenti di situ. Disitulah yang akan dibangun Masjid Nabawi, ya. Jadi Masjid Nabawi bukan kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama sekali, ya. Masjid Nabawi dibangun di situ itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada ontanya Nabi SAW untuk berhenti di situ. Nabi SAW nggak nyuruh ontanya berhenti, enggak, ya. Tapi Allah lah yang kemudian menyuruh ontanya berhenti di situ, yang kemudian dibangun Masjid Nabawi di situ, ya. Taib. Disitulah kemudian Nabi SAW membangun masjid, berhenti. Kemudian mirbat ini itu milik dua orang anak yatim, ya, milik dua orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail, ya. Kakak adik, ya, Sahal Suhail, ya. Maka kemudian Nabi SAW kemudian memerintahkan untuk kemudian berhenti di situ. Kemudian Nabi SAW kemudian untuk memerintahkan membangun masjid di situ. Kenapa kemudian Nabi SAW berhenti di kampung Bani Najjar, ya? Kenapa berhenti di kampung Bani Najjar? Ontanya Nabi itu loh. Kenapa berhenti banget? Kenapa? Karena demikian. Karena begini, ya. Nabi SAW Muhammad, ya, bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdul Manaf dan seterusnya, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim itu dulu tinggal di Mekah dan menjadi pimpinan kota Mekah, ya, melayani jamaah haji dan lain sebagainya. Hashim ini kemudian suatu keperluan dagang pergi ke Syam, otomatis melewati Madinah. Di Madinah berhenti di kampung Bani Najjar, kemudian menikahi seorang wanita Bani Najjar namanya Salma. Menikah dengan wanita Bani Najjar ini, tinggal beberapa hari di situ, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Syam berdagang. Sampai di negeri Syam, akhirnya kemudian beliau meninggal di situ. Hashim meninggal di Syam. Nah, namun ketika sudah meninggal ternyata istrinya hamil. Paham, ya? Istrinya hamil. Berarti ini istrinya Hashim hamil. Dagang, mampir, kawin, kan begitu, ya. Itu sudah kebiasaan orang-orang zaman dulu, ya kan. Di mana bumi dipijak, disitulah kita apa? Menikah beranak, ya kan. Itu prinsipnya orang-orang Arab zaman dulu, ya. Akhirnya pun punya anak di situ, ya, Meninggal, dia punya adik namanya Muttalib.
Paham? Hasyim punya adik namanya Muttalib. Muttalib tinggal di Mekah, meneruskan apa yang dilakukan oleh Hasyim kakaknya. Ya. Kemudian setelah lama tinggal sampai kurang lebih hampir 7 tahun atau 8 tahun, Muttalib dapat kabar bahwasanya kakaknya yang meninggal, Hasyim yang meninggal di Syam itu punya anak di kampung Bani Najjar. Punya anak namanya kampung Bani Najjar. Nama anaknya Syaibah. Syaibah itu uban. Syaibah itu uban. Karena memang begitu lahir ada ubannya, rambutnya. Ini rambutnya ada ubannya, makanya namanya Syaibah ya. Namanya Syaibah anak ini, Syaibah ya. Maka kemudian Muttalib pergi ke Madinah ke kampung Bani Najjar, menemui ibunya mengambil Syaibah. Paham? Syaibah akhirnya kemudian diambil oleh Muttalib, dibawa pulang ke Mekah. Ya. Sampai kemudian di kota Mekah, orang-orang yang ada di Mekah karena Muttalib enggak punya anak seperti itu, maka orang-orang yang ada di Mekah bilang, "Oh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, budaknya Muttalib." Berarti Muttalib itu bawa budak, beli budak bahasanya begitu. Padahal itu bukan budak, tapi itu keponakannya. Maka terkenallah kemudian dengan Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah tadi itu. Nyambung ceritanya. Nah, kenapa itu di kampung Bani Najjar? Makanya kemudian Nabi SAW ya, Nabi SAW menyebutkan anzilu ala Bani Najjari ahwali Abdul Muttalib ukrimuhum bidalik. Aku berhenti di kampung Bani Najjar. Kenapa? Karena Bani Najjar itu adalah saudara Abdul Muttalib. Ukrimuhum bidalik, dan aku menginginkan kemuliaan bagi orang-orang Bani Najjar dengan membangun Masjid Nabawi di kampung Bani Najjar. Taib. Itu kisahnya. Saya rasa ini kisah Nabi SAW. Bagaimana nanti kisah membangun Masjid Nabawi? Ya, bagaimana kemudian kisah tinggal Nabi SAW di sekitar Masjid Nabawi? Karena selama membangun Masjid Nabawi, Nabi harus tinggal, kan begitu ya? Di mana beliau tinggal dan apa saja yang beliau lakukan selama tinggal dan membangun Masjid Nabawi, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.